mendengarkan lagu atau melihat video? Oke. Dianera, Fadil, Alvaro sukanya lihat video ya? Iya. Kalau Kenza mendengarkan musik ya? Oke. Terus Ataya sama Vita sukanya apa? Menulis. Terus kalau kamu itu dijelaskan oleh Bu Elvin lebih suka melalui video atau dijelaskan secara langsung? Jadi lihat video ya. Oh ya. Terus kalau Risma dan Densa lebih suka secara langsung. Oke. Yang tenang, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa seperti biasanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, dilanjutkan dengan membaca sholawat bersama. Anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa saja? Alhamdulillah semua masuk semua ya. Alhamdulillah berarti semua dalam kondisi yang sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Anak-anak, minggu lalu kita telah membahas tentang sifat-sifat wajib Rasul. Apa saja kemarin sifat wajib Rasul? Ada baik. Nah, sifat wajib Rasul itu merupakan perilaku terpuji. Kita sebagai umat Islam harus dapat meniru dan menerapkan di kehidupan kita sehari-hari sesuai kapasitas kita sebagai manusia. Hal ini berkaitan dengan pelajaran ketiga yang akan kita bahas, yaitu tentang sifat terpuji bagian A, tentang hidup sederhana. Di sini temanya tentang hidup sederhana dan ikhlas. Yang akan kita bahas yakni poin A terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan masuk ke dalam kuis. Apa yang kalian pahami dari arti hidup sederhana? Kamu tulis di buku tulis kalian masing-masing tentang makna dari hidup sederhana yang kamu ketahui. Langsung kita bahas ya. Dari pertanyaan keempat ini, kira-kira jawabannya apa? Siapa yang tahu dan ingin menjelaskan, silakan angkat tangan. Yang nomor 4, jelaskan pengertian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Fadil, silakan. Yang Akhlak manusia adalah akhlak yang akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Oke, tepat sekali, tepuk tangan untuk kelas 5A. Pembelajaran pada siang hari ini. Anak-anak bisa dibaca bersama-sama tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, nomor 1, murid dapat menjelaskan pengertian hidup sederhana dengan tepat. Nomor 2, murid dapat menjelaskan tips atau kiat-kiat agar dapat hidup sederhana dengan tepat. Nomor 3, murid dapat mengidentifikasi tokoh yang menginspirasi yang memiliki contoh sikap hidup sederhana.
juga, walaupun kita hanya memiliki pakaian yang sederhana, tidak terlalu mewah, kita tetap bersyukur karena masih ada pakaian yang bisa melindungi kita dari kedinginan. Lalu yang ketiga, kita harus bersyukur atas nikmat Allah, karena nikmat Allah itu sangat jarang ditemui dan banyak bisa didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Lalu kesederhanaan dalam peralatan, kita tidak boleh membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, walaupun itu seperti mainan, itu tidak dibutuhkan walaupun kita sudah besar. Lalu tidak membeli barang-barang yang tidak berguna, itu agar tidak memenuhi rumah dan kita bisa hidup sederhana dengan cara seperti itu. Terima kasih. Tips hidup sederhana dari saya. Yang satu, selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Yang kedua, mengendalikan diri agar tidak boros. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbagi. Yang keempat, hindari membandingkan kehidupan pribadi dengan orang lain. Yang kelima, menyesuaikan kebutuhan dengan pemasukan. Terima kasih. Oleh Nayu dan Ataya dijelaskan bagaimana cara hidup sederhana. Tipsnya apa saja? Yang pertama tadi harus selalu mensyukuri apa pemberian dari Allah. Terus hidup itu sesuai dengan kemampuan. Terus membiasakan diri untuk selalu berbagi. Membeli pakaian tidak usah mahal, yang penting nyaman dan menutup aurat. Lanjut anak-anak. Anak-anak, karena kita sudah tahu gaya belajar dari kalian masing-masing, ya silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Audio visual di sini ada Dianera, Bilva, Fadil, Laras, Isma, Alvaro, dan Zadid. Yang auditori ada Risma, Densa, Desiva, Marcel, Kenza, dan Rafa. Lanjut, yang kinestetik ada Ataya, Vita, Farel, Nayo, Rara, dan Imaya serta Nayu. Silakan berkumpul dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Dua, yaitu silakan kalian menyimak video berikut. Kamu analisa di situ peran atau tokoh itu memiliki kehidupan sederhana yang bagaimana. Alasan tokoh kenapa kok memilih hidup sederhana padahal memiliki harta yang berlimpah. Kamu identifikasi, kamu buat rangkuman di buku tulisnya masing-masing. Boleh berupa gambar, narasi singkat, atau peta konsep. Silakan disimak. Kita misalkan seorang pemimpin dunia, yaitu Muhammad Abdul Aziz Radhiyallahu anhu. Beliau merupakan keturunan sahabat Nabi kemudian dan juga seorang khalifah. Kesederhanaan hidup Khalifah Umar bin Abdul Aziz Radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz berasal dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berkuasa. Namun Umar yang masih hidup muda sangat sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan saudara-saudara yang lain yang hidup dalam kemewahan. Sifat sederhana dan tidak seperti inilah yang dikuasai oleh khalifah saat itu, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Akhirnya, ketika Sulaiman bin Abdul Malik sakit sakitan, beliau menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penggantinya. Umar bin Abdul Aziz yang ditunjuk bukannya girang, beliau malah menangis keras-kerasnya karena sedih. Umar bin Abdul Aziz menangis karena membayangkan betapa beratnya tanggung jawab menjadi seorang pemimpin negara. Suatu ketika, saat beliau telah diangkat menjadi khalifah, datanglah seorang ulama untuk mengunjungi beliau. Ulama tersebut bernama Salamah bin Nabi. Beliau adalah sahabat khalifah sejak dulu. Tatkala mendekati sang khalifah, beliau terkejut karena melihat perubahan fisik beliau. Badan beliau kurus serta memperlihatkan kelebihan yang luar biasa. Akhirnya, Salamah bertanya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Mengapa badan Anda menjadi sedemikian rupa, wahai Khalifah? Bukankah dulu wajah Anda tampan dan kulit halus?" Khalifah pun menjawab, "Begitulah, aku memang telah berubah. Lantas, apa yang menyebabkan Anda berubah? Padahal Anda menguasai seluruh kekayaan dan Anda adalah seorang pemimpin yang iman." Hasil analisa dari kelompok kinestetik. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik Menyampaikan.
Sebutkan manfaat dari menerapkan sikap hidup sederhana yang ada pada video. Khalifah Umar berhasil membuat umat Islam mengalami masa keemasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, beri aplaus untuk kelompok kinestetik ya. Terima kasih negara. Dia berhemat, tidak ingin menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Terus yang kedua, bagaimana tokoh tersebut menerapkan kehidupan sederhana. Itu tadi, dengan berhemat tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya. Terus alasannya apa? Kenapa kok tokoh itu hidup sederhana? Padahal dia seorang khalifah, pemimpin. Karena dia takut kelak dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya di akhirat. Nah, dan dia sangat berhati-hati menggunakan uang kas negara. Yang terakhir, manfaatnya apa untuk si tokoh dan masyarakat pada saat itu? Islam mengalami puncak keemasan, di mana sampai mencari orang fakir itu kesulitan karena mayoritas sudah sangat makmur kehidupan. Oke, selanjutnya anak-anak, kita masuk ke kegiatan 3, yaitu tentang materi hidup sederhana ya. Kalian perhatikan penjelasan dari Bu Elvin. Nah, di pelajaran 3 poin A tentang hidup sederhana, sebelum kalian mengetahui contoh-contohnya dan bagaimana cara menerapkan hidup sederhana, kamu harus tahu pengertian hidup sederhana terlebih dahulu. Ya, kalau dalam pengertian itu pasti ada 2, pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Pengertian menurut bahasa dari kata sederhana itu apa? Artinya sederhana. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI artinya bersahaja, tidak berlebih-lebihan dan sedang. Nah, lawan katanya apa? Hidup boros. Boros artinya berlebih-lebihan. Sedangkan pengertian menurut istilah yaitu hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan disesuaikan dengan kemampuan, sehingga dalam kehidupannya itu tidak sampai minus ya. Terus pandai mengatur keuangan, dan dia tahu apa yang dibutuhkan dan mana yang tidak diperlukan untuk dibeli. Dan kalau pengertian menurut istilah yaitu kata boros adalah Hidup dengan berlebih-lebihan. boros adalah hidup dengan berlebih-lebihan, melebihi batas kepantasan, atau membeli sesuatu yang tidak diperlukan, apalagi untuk hal maksiat. Selanjutnya yaitu silakan kalian menyajikan terkait materi hidup sederhana sesuai preferensi kalian masing-masing. Silakan disesuaikan dengan minat kalian terhadap penyajian tugasnya. Boleh berupa video, PowerPoint, berupa lagu, puisi, ataupun bermain peran juga boleh. Silakan. Oke, tugasnya kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
musibah, melainkan ini hidayah, agar aku bisa berubah menjadi pribadi yang istiqomah. Bersabarlah, aku tahu sabar tidak hanya ucapan dan motivasi. Namun sabar adalah makna hidup untuk bersyukur dan takwa. Karena jika untuk hidup dan menembus luka, air mata akan terus ada, hingga bisa hilangkan rasa syukur padanya. Insya Allah, aku mampu menjalankan jika dengan tawakal, penuh kesabaran, hingga kebahagiaan kurai dalam ridho. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita penuh akan makna hidup sederhana. All singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memberikan tips hidup sederhana. Hidup sederhana adalah kebiasaan atau perilaku sehari-hari yang dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta tidak mencerminkan sikap yang berlebihan atau mengandung unsur kemewahan. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيع. Main di luar aja lah daripada habisin kuota. فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. Kan sudah siang kok lampunya masih nyala. يا رسول الله بأمي وأبي Aku matikan deh. سيدي صلاة وسلام. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan menampilkan permainan drama, yaitu permainan peran. Di sini yang akan menjadi narator adalah saya. Pemerannya adalah dua orang anak perempuan bernama Tiara
Sepulangnya dari masjid, mereka pun tidur. Tiara dan Tasya tidur sekawan. Mereka tidur seperti biasa. Di tempat tidur mereka pun seperti sederhana, hanya terbuat dari kayu. Mereka tidur dengan cara menghadap ke barat, daripada ini tidak benar karena langsung ke timur dan tidur harus dalam keadaan lurus. Pagi hari, mereka bangun dan langsung membersihkan diri, membersihkan kasur mereka. Kasur mereka hanyalah kasur dari kayu yang murah. Mereka sahur dengan makanan seadanya. Nah, pagi ini kita hanya sahur dengan tahu, tempe, dan sayur. Namun, Bu minta tolong belikan bulan makanannya dulu di warung. Tidak mau, aku mau. Biar saya saja, Bu. Baiklah. Pukul 2 jam 2. Sekarang pukul 2:30. Tiara kemudian memberikan bahan makanannya. Agak sana. Baiklah, totalnya benar 15.000, namun karena ini bulan Ramadan, saya diskon menjadi 10.000. Oh, baiklah, Bu. Terima kasih, saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Tiara pulang dan membawa belanjaannya menggunakan sepedanya dan menyapa Pak Zainal yang baru pulang dari pagi malam. Pagi, Pak. Lalu Nokia melanjutkan perjalanannya ke rumah dan kemudian dia selalu bersama keluarganya. Dia pun telah tersaji makanan kalau pas dan sayur. Setelah sahur mereka pun sholat subuh. Di rumah dan salam. Keluarga Tiara memang keluarga yang sederhana, namun mereka tetap hidup seperti biasa. Ibu Tiara dan Tasya harus berangkat setengah 6 melatar kuliah. Kali ini kita akan menggarap ladang bagian mana? Karena ini bukan Ramadan, kita hanya akan menggarap satu ladang bagian saja. Baiklah, Bu. Karena ini bulan Ramadan, maka waktu pekerjaan ibu mereka hanya sampai jam 7. Tiara dan Tasya bersekolah di SD Pandaan 4. Mereka sekolah seperti biasa dan pulang pukul 10. Di rumah peralatan mandi hanya seadanya, yaitu sabun batang, sikat gigi, dan busa pembilas. Waktu maghrib pun tiba. Mereka berbuka dengan makanan yang dibagikan oleh masjid sekitar. Masjid sekitar membagikan nasi kotak berisi ikan lele, sayuran, tahu, dan tempe. Dan masjid itu meminta orang yang menerima nasi kotak untuk melakukan buka bersama di masjid itu. Azan pun dikumandangkan dengan mantap dan merdu. Kemudian berdatangan banyak warga termasuk Tiara dan Tasya. Setelah azan selesai, mereka pun langsung duduk dengan sikap gila. Pada doa berbuka puasa sebelum kita mengakhiri puasa hari ini. Allahumma laka syukur bika amantu wa ala rizqika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, di sana ada dua
pembelajaran hari ini. Mengapa? Berikan alasannya. Oke, Nayo silakan memberikan refleksinya pada siang hari ini. Refleksi saya pada bagian yang paling menarik di pembelajaran kali ini adalah bisa cerita tentang kauman yang sederhana. Mengapa begitu? Karena saya menyukai orang yang sederhana, tidak terlalu bergaya. Oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk Nayo. Refleksi yang kedua, dan ini berdasarkan apa yang telah kalian pelajari. Menurut kalian, bagaimana cara agar dapat menerapkan hidup sederhana? Siapa yang ingin memberikan refleksinya? Oke, Fadil silakan. Cara hidup sederhana itu tadi lo gimana dengan menghemat listrik atau menyisihkan uang apa sesuai Dalam menyisihkan sisa uang jajan untuk ditabung dan tidak menggunakannya lagi untuk hal kedepannya, dan mematikan listrik ketika tidak digunakan agar pembayaran listrik tidak melonjak. Lalu berwudu dengan air yang sedikit, karena berwudu yang air banyak akan menghabiskan air. Terima kasih. Beri aplaus untuk Fadil. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini mengucap hamdalah bersama-sama. Semoga kita semua dapat meneladani sikap dari Pak Umar yang bisa hidup sederhana dan kita bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar kelak di akhirat tidak dimintai pertanggungjawaban karena kita telah amanah dalam melaksanakan hidup sederhana. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana